Back to my pawon, assalamualaikum. Ini dia ketiga jenis jajanan yang paling laris dan dicari orang-orang setelah lebaran. Ketiganya jadi peluang banget untuk kita jadikan ide usaha setelah lebaran. Modalnya dikit tapi untungnya banyak. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama-tama kita mau bikin saus kacangnya dulu. Nah, semua bahannya udah aku tulis di video. Karena di sini aku mau bikin sausnya itu yang teksturnya mirip kayak punya pedagang. Jadi di sini aku pakai 1 buah kentang, digoreng sampai matang. Disusul 2 buah kemiri, bawang merah dan bawang putih. Habis itu 1 genggam kacang tanah atau sekitar 100 gram. Nah, ini kita goreng sampai kacang tanahnya itu berubah warna jadi kecoklatan seperti ini. Jangan terlalu coklat banget ya teman-teman, karena begitu diangkat kacangnya masih dalam proses pemasakan. Nah, seperti ini cukup. Kacang tanahnya aku angkat duluan, sementara kentangnya ditinggal dulu karena ini belum terlalu matang. Walaupun cuma pakai 100 gram kacang tanah, insya Allah nanti hasil sausnya itu benar-benar lekoh karena ditambah 1 buah kentang. Lanjut, setelah kentangnya matang dan ini udah nggak terlalu panas, sekarang masukin aja ke dalam gelas chopper. Kalau udah, tambahkan sedikit air atau minyak goreng biar nanti hasil lembutnya maksimal. Terus di sini aku tambahkan juga cabai yang udah direbus. Untuk takarannya sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, ini kita chop aja sampai teksturnya halus. Ini udah cukup, selanjutnya tuangkan ke dalam pan yang udah dikasih sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Karena untuk bikin saus kacang kali ini nggak pakai kecap manis, jadi di sini aku tambahkan air sedikit dulu. Habis itu 6 sendok makan gula merah dan 3 lembar daun jeruk. Garam 1 sendok teh munjung dan 4 sendok makan air asam jawa. Nah, ini kita masak sampai warnanya jadi lebih gelap. Ini dimasaknya pakai api sedang aja sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau udah kecoklatan kayak gini, sekarang tuangin sisa airnya. Setelah airnya dituangin semuanya, ini tinggal kita masak lagi aja sampai kuahnya menyusut dan minyaknya naik. Dimasaknya cukup pakai api sedang aja ya teman-teman, sambil sesekali diaduk-aduk. Beberapa menit kemudian saus kacangnya udah pecah minyak, tapi ini teksturnya masih belum terlalu kental, jadi kita tunggu sebentar lagi. Nah, seperti ini hasilnya, rasanya itu pedes dan ini tuh nggak pakai kecap manis seperti saus kacang yang pernah aku bikin di video sebelumnya. Tapi kalau untuk soal rasa, ini nggak jauh beda sama saus kacang yang pernah aku bikin sebelumnya. Nah, ini udah jadi, sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut, sekarang kita mau bikin batagor dosnya. Siapin bahan-bahan seperti yang ada di video untuk bikin adonannya. Langsung aja tuangin tepung tapioka ke dalam mangkok, langsung disusul irisan daun bawang. Di sini aku pakai sebanyak 3 helai, 1 sendok makan saus tiram, gula pasir, garam, bawang putih yang udah dihalusin dan juga lada bubuk. Yang terakhir, biar rasanya makin sedap, tambahkan penyedap rasa dan juga 1 butir telur ayam. Semua bahan ini kita aduk dulu sampai kecampur rata. Hasilnya akan jadi seperti ini setelah kecampur rata. Selanjutnya kita bikin biangnya. Bahannya 150 gram tepung terigu, tuangin ke dalam pan, 50 gram tepung beras, dan 500 ml air. Lanjut, nyalain api kompor, pakai api sedang aja. Nah, sekarang kita mau masak bahan biang ini sambil terus diaduk-aduk sampai menggumpal. Ini cuma perlu waktu beberapa menit aja ya teman-teman, karena sebentar aja udah ngegumpal kayak gini. Kalau udah kayak gini, aduk cepat sampai kecampur rata, terus langsung kita campurin ke adonan yang pertama. Panas-panas langsung aja ini kita campurin dengan adonan yang pertama, terus diaduk sampai kecampur rata. Kurang lebih untuk hasil adonannya setelah kecampur rata jadi seperti ini ya teman-teman. Teksturnya lembut banget dan ini siap untuk kita jadikan isian. Nah, di sini aku mau siapin kulit pangsit dengan diameter 9 x 9 cm.
Kalian juga bisa isikan adonan ini ke tahu. Tapi karena di sini aku mau bikinnya batagordos, jadi di sini aku cukup gunakan pangsit aja. Masing-masing kulit pangsit di sini aku isi sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Kalau udah tinggal dibentuk bunga aja seperti ini. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini disisihkan dulu aja, terus lanjut kita isikan semua adonan ke dalam kulit pangsit sampai selesai. Isikan masing-masing kulit pangsit dengan adonan sebanyak 1 sendok makan. Habis itu tinggal dibentuk aja. Seriusan nih teman-teman, hasilnya banyak banget. Jadi ide resep jajanan ini cocok banget kalau misalnya dijadikan ide jualan. Selain hasilnya yang banyak banget, bentuknya juga cantik dan lucu ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, satu resep di video ini hasilnya banyak banget. Semuanya udah selesai dan ini siap untuk kita goreng. Untuk menggorengnya cukup pakai api sedang aja ya teman-teman. Ini kita goreng sampai berubah warna jadi kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini biar matangnya merata. Kalau minyaknya udah tenang dan warnanya udah kayak gini berarti udah mateng. Bisa langsung aja diangkat, kemudian tiriskan minyaknya. Lanjut, sekarang aku mau goreng semua sisa batagordosnya yang belum digoreng karena ini tuh hasilnya banyak banget. Nah ini juga udah mateng, sekarang langsung aja diangkat, kemudian tirisin minyaknya. Ini dia, semua batagordosnya udah selesai digoreng semuanya teman-teman. Hasilnya jadi 55 pieces. Wah, banyak banget ya. Sekarang aku mau langsung cobain aja seperti apa rasanya. Nah, di sini aku mau cobain 3 aja dulu biar nanti lebih mudah saat dimakan. Ini aku mau potong-potong dulu. Nah ini tinggal disiramin aja saus kacang yang tadi, mantep banget. Dan yang bikin rasanya makin mantep itu perasan jeruk limau. Rasanya itu jadi nambah seger, walaupun gak pakai timun, tapi kayak gini aja udah cukup banget. Sekarang langsung aja kita cobain yuk, bismillah. Seriusan guys, ini tuh rasanya enak banget. Sausnya itu bener-bener bikin nagih. Tekstur batagordosnya juga lembut, luarnya crispy. Pokoknya enak banget. Ini sih jajanan yang wajib banget kalian cobain bikin juga di rumah. Selain untuk cemilan orang-orang rumah, ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Misalnya teman-teman bikin dan mager bikin sausnya, dimakan kayak gini aja juga udah enak banget. Teksturnya lembut, luarnya crispy, dan untuk rasanya itu pas banget. Satu resep di video ini modal bersihnya di Rp37.500 dan hasilnya sendiri jadi 55 pieces. Ini tuh bisa banget kita jual mulai Rp1.000 per piecesnya. Bahannya 10 buah cabai rawit merah, kemudian 6 sendok makan gula pasir. Di sini aku juga mau tambahin setengah sendok makan cabai bubuk. Tuangin aja semua bahan ini ke dalam pan ya teman-teman. Habis itu tambahin 1 sendok teh garam, 400 ml air. Selanjutnya kita mau masak dulu bahan saus Thailand ini. Ini kita masak dengan api sedang aja sampai mendidih. Kalau udah mendidih, ini kita tambahin 2 sendok teh bawang putih bubuk. Teman-teman juga boleh pakai yang fresh. Habis itu 1 sendok makan cuka makan. Nah ini sekarang kita larutin dulu 1 sendok makan tepung maizena dengan 2 sendok makan air. Sekarang tuangin larutan tepung maizena yang tadi. Habis itu ini harus langsung diaduk-aduk, dimasak lagi sampai teksturnya mengental dan juga mengkilat. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Saus Thailandnya udah jadi, warnanya cakep banget. Ini aku mau sisihin dulu ke dalam gelas ukur, kemudian aku simpan ke dalam botol. Ini bisa kita simpan untuk stok ya teman-teman. Saus Thailandnya udah jadi nih teman-teman. Selanjutnya sekarang kita mau bikin cilok ayam kriwil yang rasanya enak banget. Bahannya di sini aku pakai 350 gram dada ayam. Kemarin aku tuh belinya setengah kilogram, ada kulit, tulang dan juga daging yang lainnya. Harganya itu 13.250. Dan setelah dibersihin hasilnya jadi 350 gram. Lanjut sekarang masukin potongan daging ayam ke dalam gelas chopper. Tambahkan 5 siung bawang putih, 1 sendok teh munjung garam,
Mecin setengah sendok teh atau penyedap rasa, 1 sendok teh lada bubuk. Selanjutnya chop semua bahan ini sampai halus. Nah, beberapa saat kemudian ini udah halus. Selanjutnya kita mau tambahin putih telur dan juga air es. Karena ini terlalu penuh, aku rapihin dulu. Nah, sekarang kita mau tuang dulu 175 ml air es atau boleh juga pakai batu es ya teman-teman. Kemudian 1 butir putih telur. Ini kita chop lagi sampai teksturnya lebih lembut dan juga lengket. Beberapa menit kemudian adonan ciloknya udah jadi nih teman-teman. Ini tuh teksturnya udah lembut dan juga lengket. Kita mau pindahin dulu ke wadah lain yang lebih besar biar nanti lebih mudah dicampur dengan bahan lain. Tambahkan 2 batang irisan daun bawang, 50 gram tepung terigu, kemudian 250 gram tepung tapioka atau 1/4 kilogram. Selanjutnya aduk semua bahan ini sampai kecampur rata. Aduk pelan-pelan aja, cukup pakai spatula sampai kecampur rata, atau kalau kalian nggak sabar bisa juga diaduk pakai tangan, yang penting tangannya udah bersih. Nah, biar nanti ciloknya nggak nempel satu sama lain begitu direbus, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu ini kita aduk lagi sampai kecampur rata. Untuk minyak gorengnya boleh juga diganti pakai minyak wijen biar hasilnya lebih wangi ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasil adonan ciloknya seperti ini. Ini udah kecampur rata, selanjutnya tinggal kita cetak aja. Sesuai namanya, karena kita mau bikin cilok kriwil, jadi untuk ngebentuknya cukup kita gunakan 2 sendok garpu, dibentuk secara acak, terus kita rebus di air yang udah panas sampai ciloknya mengapung. Nah, jadi ngebentuknya nggak dibentuk rapi ya teman-teman, tapi dibentuk acak-acakan kayak gini biar nanti tekstur ciloknya bisa kriwil. Cetak semua adonan ciloknya sampai selesai, kemudian rebus sampai ciloknya mengapung. Nah, cuma dari 1/4 kilo aci hasilnya jadi sebanyak ini ya teman-teman, full 1 wajan. Bentuknya nggak usah terlalu besar ya, karena nanti begitu direbus ciloknya bakalan mengembang. Nah, ini dia hasilnya, cilok kriwilnya udah mengapung. Sekarang bisa kita angkat, terus pindahin ke dalam panci kukusan. Nah, kurang lebih tekstur ciloknya itu seperti ini setelah direbus ya teman-teman. Ini sekarang mau aku pindahin dulu ke dalam panci kukusan, terus kita mau lanjut kukus sebentar aja, kurang lebih sekitar 15 menit. Semua cilok kriwilnya udah aku pindahin ke dalam panci kukusan. Selanjutnya ini tinggal kita kukus aja selama 15 menit. Karena tadi memang ciloknya udah kita rebus duluan, jadi untuk ngugusnya cuma perlu waktu sebentar aja. Nah, ini dia setelah 15 menit dikukus, ciloknya udah mateng dan siap untuk kita sajikan. Seriusan nih teman-teman, aroma lezatnya wangi banget, teksturnya juga super kenyal, lembut dan juga empuk. Nah, kalau misalnya untuk jualan ini bisa banget dikemas pakai cup plastik kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini 1 cupnya aku isi sebanyak 9 pieces cilok ayam kriwil. Jadi dari satu resep ini menghasilkan 10 cup, masing-masing isinya 9 pieces. Artinya satu resep di video ini menghasilkan 90 pieces cilok ayam kriwil. Wow, lumayan banyak ya, padahal modalnya cuma 250 gram tepung aci. Nah, cilok ayam kriwil ini tinggal aja kita sajikan dengan saus favorit kalian semua. Nah, di sini aku kasih saus Thailand yang tadi udah kita bikin sama-sama. Di sini aku tambahin juga saus kacang sisa kemarin aku bikin batagordos. Ini juga nggak kalah sedapnya sama yang pakai saus Thailand. Keduanya sama-sama enak, sama-sama mantap dan bikin nagih. Gigitan pertama itu bener-bener bikin terkejut, ternyata tekstur ciloknya itu selain aromanya yang lezat parah, teksturnya itu bener-bener kenyal dan enak
enak banget. Bumbunya juga pas banget. Setelah aku cobain keduanya, yang pakai saus kacang dan juga yang pakai saus Thailand, walaupun keduanya sama-sama enak, tapi jujur aku pribadi lebih suka yang pakai saus kacang. Tapi walaupun begitu tetap aja ludes keduanya teman-teman. Nah ini pagi harinya ternyata tekstur ciloknya itu masih kenyal dan rasanya masih tetap enak. Nah untuk modal ciloknya sendiri jatuh di Rp20.320. Ini tuh bisa banget kita jual mulai Rp500 atau Rp2.000 per 3 pieces cilok. Sekarang yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Yang pertama kita bikin bumbunya dulu. Di sini aku udah siapin 1 buah kentang yang udah dikupas dan cuci bersih, kemudian goreng di minyak yang udah panas. Untuk mempersingkat waktu, sekarang aku mau siapin juga ada 200 gram kacang tanah dan juga 4 buah kemiri. Ini kita goreng aja barengan dengan kentang yang tadi. Masukin kacang tanahnya ke dalam minyak setelah kentangnya hampir mateng ya teman-teman. Karena kacang tanah nggak perlu digoreng terlalu lama. Kalau udah kecoklatan kayak gini langsung aja diangkat, kemudian tiriskan minyaknya. Kalau udah nggak terlalu panas, sekarang aku mau masukin ke dalam gelas chopper. Terus tambahin juga 2 siung bawang merah, ini aku pakai yang ukuran besar. Lalu tambahkan juga 4 siung bawang putih. Kemudian 50 ml minyak goreng. Kalau semua bahan ini udah masuk, sekarang lanjut kita chop aja sampai setengah halus. Kalau udah setengah halus seperti ini, sekarang aku mau tambahin sedikit air. Cabai keriting merah yang udah direbus. Kalau suka pedas boleh banget ditambahin cabai rawit ya teman-teman. Nah kalau udah, ini aku mau lanjut chop lagi sampai teksturnya benar-benar lembut dan halus. Seperti ini udah cukup, sekarang kita ambil dan tuangkan ke dalam wajan. Wajannya nggak perlu ditambah minyak lagi ya teman-teman, karena tadi di dalam chopper udah kita tambahin minyak goreng. Lanjut sekarang tambahkan air. Kalau di sini aku tambahin sebanyak 4 cangkir gelas chopper yang tadi kita pakai. Biar makin wangi, jangan lupa tambahin juga 4 lembar daun jeruk yang udah disobek-sobek, 8 sendok makan gula merah. Tambahkan penyedap rasa, tapi ini opsional ya teman-teman. 1 sendok teh munjung garam dan juga 1 sendok makan gula pasir. Nah yang terakhir tambahkan air asam jawa kurang lebih sekitar 50-75 ml. Selanjutnya ini tinggal kita masak aja sampai mendidih. Terus tambahin 2 sachet kecap manis. Terus ini kita masak lagi sambil diaduk-aduk boleh ya sesekali. Kita masak sampai airnya menyusut dan juga minyaknya naik. Nah kalau udah kelihatan berminyak seperti ini berarti udah jadi. Jangan lupa dikoreksi rasa, angkat, kemudian pindahin ke wadah lain. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Yang aku bikin ini kacangnya masih bertekstur tapi ini tuh rasanya enak banget. Sekarang kita lupain aja bumbunya yang udah jadi. Kemudian siapin 1 buah kol. Kemarin aku beli seharga Rp5.000. Ini tinggal kita suir-suir aja terus masukin ke kukusan. Jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Kolnya kita kukus sampai teksturnya jadi lebih lentur seperti ini. Kalau udah nggak panas, ini tinggal aja kita lipat-lipat seperti ini. Bagian kol yang ukurannya kecil-kecil aku taruh di tengahnya, terus dilipat padat kayak gini. Nah kayak gini hasilnya ya. Dari 1 buah kol ukuran kecil hasilnya jadi sebanyak ini. Sisihkan kol yang udah digulung. Lanjut di sini aku udah siapin 5 buah paha ayam. Ini udah dibuang tulangnya ya teman-teman. Langsung aja sekarang masukin ke dalam chopper. Karena ukuran choppernya kecil, di sini aku chop 3 paha ayam dulu ya. Kita chop sampai halus. Seperti ini cukup. Sini mau aku pindahin ke chopper lain yang lebih besar. Kemudian chop 2 paha ayam yang masih tersisa. Ini dia dari 5 paha ayam yang udah dicop semuanya, aku udah pindahin ke dalam chopper yang lebih besar. Lanjut tambahkan setengah sendok makan garam, 2-3 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan, setengah sendok makan minyak wijen, boleh juga pakai 1 sendok makan, dan 1 sendok makan saus tiram.
Biar nanti rasanya makin sedap, tambahin juga penyedap rasa. Di sini aku pakai kaldu ayam bubuk. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh lada bubuk. Nah, yang terakhir tinggal tambahin aja sekitar 200 gram batu es. Kalau udah, ini tinggal kita chop lagi sampai semua bahan kecampur rata dan dagingnya lengket. Nah, ini udah halus dan lembut. Sekarang mau aku pindahin ke mangkok yang lebih besar. Terus tambahkan 4 siung bawang putih yang udah dihaluskan, 3 batang daun bawang yang udah diiris-iris. Kemudian untuk pengikatnya, di sini aku pakai tepung tapioka sebanyak 400 gram. Tambahkan juga 100 gram tepung terigu biar nanti hasilnya lebih kenyal dan juga lembut. Terus di sini aku juga udah parut 1 buah labu siam dan diperas airnya ya teman-teman. Ini 2 buah wortel yang udah diparut juga, airnya juga udah diperas. Nah, yang terakhir tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan udah masuk, sekarang tinggal kita aduk aja sampai kecampur rata. Setelah kecampur rata, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Bahan selanjutnya, siapkan 10 papan tahu putih, 3 buah pare yang udah dipotong-potong seperti ini. Lanjut, sekarang tinggal kita isiin aja potongan tahu yang tadi, kurang lebih sekitar setengah sendok makan adonan. Kerat-kerat pakai garpu biar ada teksturnya seperti ini dan hasilnya cakep. Susun di dalam panci kukusan yang udah diolesi sedikit minyak goreng biar nggak lengket. Untuk parenya juga sama ya, kita isi pakai adonan yang tadi udah kita bikin sama-sama. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Masukin ke dalam kukusan, kemudian kukus kurang lebih sekitar 15 menit. Sambil nunggu karena adonannya masih tersisa banyak banget, jadi di sini aku mau isikan aja ke dalam kulit dimsum yang udah lama banget nganggur di dalam kulkas. Ini sama akan aku kukus selama 15 menit. Nah, yang pakai tahu dan juga pare ini udah mateng. Untuk kukusannya mau aku pakai lagi untuk bikin siomay tanpa kulit. Ukurannya di sini aku bikin gede-gede aja biar cepet selesai. Dibentuknya cukup pakai garpu aja. Ini sama akan aku kukus selama 15 menit. 15 menit kemudian siomaynya udah jadi. Dan ini dia hasilnya setelah disusun di dalam satu kukusan. Ini tuh isiannya lengkap banget. Cuman kurang telur rebus aja nih teman-teman. Ada kentang, tahu, pare. Terus ada siomay yang pakai kulit dimsum juga. Kol juga ada ya, lengkap banget. Cuman kurang telur rebus aja nih teman-teman. Karena udah penasaran banget dengan rasanya, jadi nggak usah lama-lama, sekarang langsung aja kita cobain. Tambahin sausnya, di sini aku pakai 2 sendok sayur, tambahin kecap manis dan juga saus cabai. Jangan lupa ini dia yang bikin rasanya nambah enak, yaitu kasih perasan jeruk limau. Beuh, ini sih udah kelihatan mantep banget, apalagi dari aromanya itu yang kayak siomay Bandung banget. Serius ini rasanya lezat parah. Parenya juga enak banget walaupun ada pahit-pahitnya, tapi serius ini enak banget. Kentangnya juga enak, pokoknya enak semua, nggak ada yang nggak enak. Saking enaknya anakku sampai nambah-nambah terus makan siomay ini. Katanya kalau beli di sini nggak ada yang rasanya seenak bikinan mamanya. Kalau buat jualan ini bisa banget kita bungkus pakai plastik kayak gini ya teman-teman. Satu bungkus kita isi 5 pieces aneka siomay. Nah, satu bungkus ini bisa kita jual seharga Rp5.000. Harga segitu tuh menurutku udah pas banget karena ini tuh rasanya enak banget. Satu resep di video ini menghasilkan 30 bungkus siomay ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga bermanfaat.